Selalu di dalam setiap sistem apapun, mau demokrasi, mau kapitalisme, mau sosialisme, itu selalu jumlah orang yang kalah, tanda kutip ya, itu pasti besar. Nah, makanya menurut saya, tetapi kalau kita mengeluarkan uang, kita mendebit saldo kita, ya kurang saldo kita sudah pasti. Mau dilegitimasi atau tidak, dia sudah berjalan sebagai sistem yang mapan. Menurut saya, agama justru harus Sobat Mardiko TV, dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam acara Mardiko TV. Seperti Anda ketahui bahwa Yayasan Mardiko Indonesia memiliki program melalui Mardiko TV dengan tema besar Kristen Indonesia. Maksud tema ini adalah bagaimana supaya kita menjadi Kristen yang memberikan kontribusi bagi keindonesiaan, keadilan, kesetaraan, di tengah-tengah terutama keanekaragaman bangsa dan di tengah-tengah kemiskinan bangsa. Tetapi bagaimana juga supaya keindonesiaan juga memberikan kontribusi bagi kekristenan, sehingga menjadi kekristenan yang inklusif, yang membangun solidaritas kemanusiaan dengan siapapun. Nah, tema kita kali ini dalam rangka tema besar tadi, yaitu agama di era ketamakan. Dan Anda bersama saya, Albertus Pati, yang pada saat ini akan mewawancarai secara khusus dan eksklusif tokoh besar kita ini, yaitu sahabat saya yang sudah lama nggak ngopi gara-gara adanya COVID-19 dan Omikron. Tapi kalau nggak ada juga, mungkin juga susah ngopi sekarang. Udah makin banyak ceramahnya dia. Yaitu Gus Ulil Absar Abdallah. Selamat malam, selamat datang, dan terima kasih sudah boleh hadir dalam acara Mardiko TV ini, Gus Ulil. Terima kasih Pak Pendeta Berti, saya sudah diberikan kesempatan untuk ikut bercakap-cakap di sini. Selamat malam kepada para pemirsa semuanya ya. Ya, terima kasih sekali lagi. Jadi memang acara kita kali ini, Gus Ulil, temanya adalah agama di era ketamakan. Ya, kenapa agama di era ketamakan? Karena kita termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan kue yang terlalu banyak sehingga kita nggak bisa tamak. Kita mau tamak pun masih tetap begini-begini aja. Jadi oleh karena itu, terutama sebagai agamawan, tentu saja kita harus berbicara tentang berbagai krisis yang terjadi di dunia ini, termasuk di Indonesia. Ada banyak krisis yang terjadi. Salah satunya tentu saja krisis ekonomi ya. Maksudnya krisis ekonomi di sini adalah adanya kesenjangan yang luar biasa antara yang kaya dan miskin. Misalnya saya membaca dari bukunya Joseph Stiglitz yang mengatakan mungkin ketika dia menulis bukunya dengan geram ya, dia memberikan judulnya bahwa era ini atau dekade ini adalah dekade keserakahan. Lalu dia menuturkan atau menyampaikan data-data, salah satunya dari Oxfam misalnya. Oxfam mengatakan bahwa 80 orang terkaya di dunia memiliki jumlah kekayaan yang sama dengan kekayaan 3 miliar penduduk bumi. Itu kan luar biasa ya, 80 orang. Bahkan si Stiglitz juga mengatakan 1% orang terkaya di dunia menguasai setengah kekayaan bumi.
Jadi artinya ada kesenjangan yang luar biasa yang yang bukan saja menciptakan kemiskinan dan ketidakadilan, tetapi itu dengan jelas menunjukkan adanya keserakahan. Kira-kira Anda setuju nggak nih dengan apa yang disampaikan oleh Joseph Stiglitz ini, Gus Ulil? Saya sangat setuju sekali dan saya senang tema ini diangkat karena memang menurut saya agama itu salah satu ajaran dan semangat dasarnya memang kalau dalam istilah Al-Ghazali, ulama besar Islam dari abad ke-10 yang kitabnya selalu saya baca pada setiap malam Jumat ya, melalui ngaji online Ihya itu, Al-Ghazali menyebutkan atau menggunakan istilah apa yang dia sebut dengan hidup dengan qadrud darurah. Qadrud darurah itu artinya hidup dengan secukupnya dalam pengertian tidak berlebihan. Jadi etika dasar di dalam ajaran mistik ya yang dikenalkan oleh Al-Ghazali, dan ini sebetulnya merupakan ajaran Islam pada umumnya dan juga ajaran agama pada umumnya. Saya kira tidak hanya dalam Islam saja, ini ajaran universal. Jadi memang salah satu semangat dasar agama itu memang etika untuk membatasi diri ya. Ketika mengkonsumsi sesuatu ya tidak berlebihan. Ketika memanfaatkan sumber daya alam juga tahu batas itu ya. Jadi itu yang disebut dengan etika qadrud darurah itu. Artinya mungkin kalau pakai bahasa sekarang itu agak sedikit keren gitu ya, limitarianisme. Jadi segala hal dibatasi, ada limitnya. Nah, salah satu ciri khas ekonomi kapitalisme modern sekarang ini ya, dalam perkembangannya sekarang, itu kan justru kontras ya Pak Pendeta ya. Jadi etika yang diterapkan atau hukum yang diterapkan di dalam ekonomi sekarang itu adalah bahwa greedy is good ya. Serakah itu bajik itu, baik itu. Serakah adalah bagus itu. Nah, memang ada semangat yang kontras ya antara semangat ekonomi modern seperti sekarang ini dengan ajaran agama yang menekankan pentingnya tahu batas itu. Nah, saya kira akibat dari ekonomi yang memuja eksploitasi sumber daya alam tanpa batas, kemudian menormalkan kesenjangan ya. Jadi kesenjangan itu dianggap normal karena itu adalah konsekuensi logis dari perkembangan teknologi. Jadi perkembangan teknologi sekarang ini itu kan begitu rupa sehingga mempercepat akumulasi kapital ya. Orang yang punya kapital besar itu pertambahan kapitalnya makin cepat dengan adanya teknologi yang sekarang. Sehingga jarak antara orang yang yang super kaya sekali dengan kelas menengah pada umumnya atau kelas bawah ya, itu makin jauh dan itu dianggap normal ya karena ya itu konsekuensi alamiah saja. Orang yang punya modal besar ya sudah pasti akan cepat larinya. Orang yang modalnya kecil ya pasti lambat larinya. Jadi itu dianggap normal. Jadi apa yang salah? Apa yang salah? Nah, menurut saya tugas agama itu memang melakukan kritik ya. Dan itu yang saya sebut dengan semangat kenabian itu. Karena nabi-nabi Israel dulu itu kan salah satu semangat dasarnya dan kemudian juga diwarisi dalam Islam juga. Itu kan kritik atas status quo kan. Itu Amos tuh yang paling terkenal kalau di dalam ya, Nabi Amos itu yang paling terkenal dalam melakukan kritik yang terhadap status quo pada zamannya. Jadi ya memang kalau bagi saya ya tentu saja agama ini itu memang pedang bermata dua. Agama itu bisa juga dipakai sebagai alat untuk membenarkan status quo juga bisa sih.
Ya. Dan itu yang paling banyak terjadi sebetulnya. Agama menjadi bagian dari kemapanan dan memberikan legitimasi moral terhadap kemapanan politik, kemapanan ekonomi maupun kemapanan agama ya. Karena di dalam ajaran agama sendiri kan ada ajaran agama yang dianggap dominan, ada yang pinggiran, ada yang ortodoks, ada yang heterodoks, ada yang benar, ada yang sesat, dan seterusnya ya. Nah, jadi agama paradoks sendiri, agama ya. Paradoks agama itu. Jadi agama ini juga menjadi bagian dari struktur kemapanan dengan memberikan legitimasi moral. Ya saya sih memilih jalan agama yang selalu awas ya terhadap kemapanan. Jadi selalu kritis dan mengambil jarak terhadap kemapanan dengan memberikan sudut pandang moral yang berbeda itu. Dan makin susah sekarang ini menempuh jalan seperti ini, Pak Pendeta, karena ya apa ya? Ya ini seperti melawan arus ya, melawan arus. Itu apa yang diungkapkan oleh Ghazali tadi, kalau di PGI bahasanya ugahari. Ya, etika ugahari ya, artinya hidup dengan apa ya, dengan sederhana atau dengan tidak berlebihan ya. Berkecukupan ya. Berkecukupan dalam pengertian kita tahu batas ya. Jadi tahu limit ya. Cukup untuk semua, istilah PGI cukup untuk semua. Cukup untuk semuanya ya. Ya. Ini menurut saya semangat yang penting terus diangkat ke permukaan, karena ya memang sekarang ini dengan menangnya sistem kapitalisme global ya sekarang ini, itu ya menurut saya ajaran ugahari ini dan tadi itu ajaran Al-Ghazali mengenai qadrul darurah atau qadrul hajah ya. Pak, ya, jadi hidup dengan secukupnya, tidak berlebihan, itu makin relevan banget. Tapi kan problemnya gini Pak Pendeta ya, bagaimana menerjemahkan ajaran ini secara praktis itu kan tidak mudah juga ya. Misalnya batas di dalam apa ya, di dalam misalnya mengeksploitasi sumber daya alam, itu batasnya di mana misalnya? Ya tentu saja yang bisa berbicara begini ya ahli-ahli di bidang lingkungan ya. Agamawan seperti kita ini hanya mengemukakan, menyampaikan ajaran-ajaran moral etis yang sifatnya umum ya. Tetapi menurut saya ajaran moral etis ini walaupun sifatnya umum dan mungkin tidak praktis, artinya tidak bisa dijadikan sebagai sebagai petunjuk teknis misalnya untuk mengatasi sesuatu yang real ya. Tapi menurut saya semangatnya ini, semangat etis ini, itu menurut saya relevan untuk diterapkan dalam semua sektor kehidupan kan. Jadi memang kaum agamawan tidak berbicara secara teknis, tetapi dia bertugas untuk mengingatkan terus-menerus itu ya, mengingatkan tentang ajaran moral etis ini. Makanya menurut saya memang kaum agamawan itu tentu saja kaum agamawan tidak juga menganjurkan orang untuk melakukan pemberontakan kepada kekuasaan yang sah, bukan ya. Tetapi kaum agamawan ini selalu mengajak orang untuk, terutama umatnya ya, ini untuk selalu melihat segala hal yang terkait dengan kemapanan itu dengan pikiran yang skeptis itu, dengan sudut pandang yang ya meragukan itu.
Karena prinsip yang saya pegang itu begini, Pak Pendeta. Sistem kemapanan sekarang ini, kapitalisme dan segala macam itu sistem yang besar sekali, nggak butuh konfirmasi dari agama sebetulnya. Oke. Tanpa diberikan legitimasi oleh agama itu mereka sudah menjadi sistem yang besar banget gitu. Jadi sistem yang mapan itu sebetulnya tidak membutuhkan legitimasi moral. Karena yang sering terjadi kan sebetulnya tokoh-tokoh agama itu memang tergoda untuk memberikan legitimasi moral kepada sesuatu yang besar. Karena itu tapi memang pelaku kapitalisnya itu yang membutuhkan legitimasi biologis mungkin ya. Memang, tetapi legitimasi agama ini tidak menambahkan apa-apa karena sistem ini sudah besar sekali. Mau dilegitimasi atau tidak, dia sudah berjalan sebagai sistem yang mapan. Menurut saya, agama justru harus memberikan kritik. Nah, kritik itu menurut saya, kritik ini itu yang membuat orang selalu melihat alternatif ya. Jadi memang agama ini memang sebetulnya semangat dasarnya itu adalah kritik kepada sesuatu yang mapan. Cuma problemnya kan dalam sejarahnya yang panjang, agama ini menjadi bagian dari kemapanan dan menikmati kemapanan dalam waktu yang cukup lama, berabad-abad. Dalam Islam begitu, dalam Kristen juga sejarahnya sama juga ya. Jadi akhirnya teologi kemapanan itu sudah tertanam begitu dalam di dalam cara berpikir tokoh-tokoh agama dan juga umat juga. Sehingga, bahkan menjadi bagian dari kapitalisme, itu maksudnya? Betul, menjadi bagian dari kapitalisme dalam pengertian pemain mungkin tidak ya, tetapi memberikan legitimasi secara moral. Ya, tokoh-tokoh agama kan mungkin bukan menjadi pengusaha ya, yang menjadi bagian dari sistem kapitalisme ini. Tetapi dia secara tidak langsung misalnya memberikan legitimasi moral kepada praktek-praktek ekonomi yang sebetulnya itu eksploitatif. Nah, itu yang menurut saya tugas agama itu adalah itu, mengingatkan terus-menerus itu. Mengingatkan itu ya. Meskipun memang ya apakah misalnya peringatan agama ini efektif atau tidak, itu pertanyaan kedua memang. Apakah peringatan moral agama ini berguna atau tidak ya, itu memang pertanyaan yang bisa dibahas secara tersendiri. Atau mungkin gini, Gus Ulil, satu bagi saya bukan cuma soal berguna apa tidak, tapi apakah agama mampu mengkritisi apa tidak, itu juga persoalan lain. Mengingat begini, menurut Anda gimana? Begitu agama terkooptasi juga oleh kekuatan kapitalis, sehingga dia sendiri juga nggak berdaya. Kalau dia ngomong, dia sendiri nggak ada sumbangan lagi, kira-kira gitu ya. Iya, betul. Dan mungkin juga akan merasa ditinggal oleh perkembangan. Artinya kalau melakukan kritik terus-menerus, itu kan seolah-olah khawatir akan ditinggal oleh perkembangan yang berlangsung dalam masyarakat. Ya. Jadi memang suara yang kritis itu harga sosialnya memang kadang-kadang berat ya. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, di mana cita-cita semua orang kan bagaimana bisa hidup secara nyaman, termasuk tokoh-tokoh agamanya juga kepengen hidup secara nyaman dan ya kalau bisa setara dengan para pengusaha dan segala macam gitu kan. Jadi dan saya kira salah satu problem agama sekarang ini antara elit-elitnya sendiri itu juga ingin mapan juga gitu. Atau ingin menjadi bagian dari kemapanan. Di dalam
kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Ghazali tadi itu, ya seorang mistikus besar Islam dari abad ke-10 itu, ada satu bab ya, ada satu bab yang panjang sekali dalam kitabnya ini tentang kitab tentang apa ya, mencela dunia, maksudnya mencela kekayaan material ya, mencela ya. Ini pembahasan ini itu bagi saya menarik. Oke. Mencela dunia di dalam Islam itu ada banyak hadis yang mencela dunia. Dalam pengertian bukan mencela itu artinya menganjurkan orang untuk menjauhi dunia, tetapi menanamkan sikap untuk melihat dunia itu bukan sebagai segala-galanya. Jadi semacam kayak relativisasi terhadap kekayaan yang sifatnya itu material. Oke. Itu dalam istilah Arabnya disebut dengan dhammud dunya. Jadi mencela dunia dalam pengertian sikap untuk tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Nah, itu banyak sekali. Misalnya ada satu hadis yang mengatakan, bukan hadis tapi kata-kata dari Sayyidina Ali itu ya, khalifah keempat setelah Nabi, yang merupakan tokoh besar dalam Syiah itu ya, Ali. Dia mengatakan begini antara lain. Perbedaan antara dunia dengan pengetahuan, artinya ilmu ya, itu adalah salah satunya. Kalau kita punya dunia, kita bertugas untuk menjaga dunia. Oke. Tetapi kalau kita punya pengetahuan itulah yang menjaga kita. Jadi kalau kita punya harta, itu kita harus repot menyewa satpam. Tetapi kalau kita punya ilmu, ilmulah yang menjadi satpam bagi kita. Bagus banget. Itu salah satu perbedaan dunia dengan pengetahuan ya. Perbedaan yang lain misalnya, ini salah satu cara untuk melakukan relativisasi terhadap dunia ya. Kalau kita memberikan pengetahuan, itu pengetahuan tidak berkurang, malah bertambah. Tetapi kalau kita mengeluarkan uang, kita mendebit saldo kita, ya kurang saldo kita sudah pasti. Kalau ada pendebetan terhadap saldo kita, ya berkurang harta kita. Tetapi kalau pengetahuan didebet, itu tidak kurang, malah tambah terus-menerus. Jadi ada banyak perbedaan antara pengetahuan dengan harta. Dengan kata lain, kata-kata Sayyidina Ali ini untuk menunjukkan bahwa tujuan seorang beriman itu tidak semestinya diarahkan kepada hal seperti itu, ya, yaitu dunia yang tadi itu, yang kalau kita miliki kita harus menyewa satpam, tetapi harus kita arahkan kepada sesuatu yang lebih berharga, yaitu pengetahuan. Nah, saya suka sekali dengan ajaran-ajaran seperti ini, Pak Pendeta ya. Jadi di dalam mistik Islam itu ada ajaran yang arahnya itu adalah membuat kita itu ya bersikap relatif dalam pengertian tidak memutlakkan dunia dalam pengertian kekayaan material ini ya. Nah, ini kan seringkali bilang, kalau kita membaca, saya pernah membaca buku Yuval Noah Harari ya. Apapun yang terjadi di dunia ini semua adalah keputusan politik. Jadi maksudnya supaya kita nggak terlalu nyalain agama juga. Meskipun ada satu teolog yang mengatakan ini bukan sekedar kapitalis, ini teokapitalis. Jadi artinya bahwa kapitalisme yang tadi mendapatkan justifikasi teologis sehingga memang sifatnya yang dominan segala macam itu seolah-olah sudah diabsahkan begitu saja dan orang-orang melihat itu sebagai, celakanya banyak orang melihat itu sebagai sesuatu yang wajar, terima saja ya, berkat Tuhan untuk mereka yang seperti itu ya, Tuhan kasih kita berkat yang begini-begini aja, terima aja kan gitu ya, sehingga muncul pada sikap yang sudahlah pasrah saja apa yang sudah diberikan. Ini kan memang bahaya sekali ya sikap-sikap seperti ini. Tapi Yuval Noah Harari itu menarik sekali. Dia mengatakan bahwa apapun yang terjadi ini nggak lepas dari kebijakan politik nih. Ini gimana ini, Gus Ulil? Ya artinya bahwa kalau saya membedakan antara dua level ya. Agama itu jadi dalam pandangan saya
Oke. Agama itu punya sikap yang unik karena ada dua level sikap. Sikap pada level personal, Oke. hubungan kita dengan Tuhan. Ada sikap yang secara horizontal berkaitan dengan hubungan kita dengan manusia yang lain. Oke. Kalau di dalam konteks hubungan personal kita dengan Tuhan, sikap pasrah itu penting. Dan di situ menurut saya pentingnya peran agama di dalam memberikan ketenangan batin kepada umatnya ya. Karena kan ya apa ya ajaran bahwa misalnya segala hal itu sudah ditentukan Tuhan, itu bagi saya penting banget di dalam konteks sikap personal kita. Karena betapa banyak hal-hal yang yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan terjadi dalam hidup ini. Bahkan musibah besar sekali. Ini mesti diuraikan lebih dalam ini, Gus Ulil, karena ini bahaya nanti salah satu kritik Marx terhadap kekristenan kan adalah bahwa dia menjadi candu yang membuat orang ya sudahlah yang pasrah saja. Nah, saya akan jelaskan ya. Oke. Jadi pada level personal, ajaran tentang kepasrahan diri terhadap Tuhan dan keyakinan bahwa segala hal itu adalah ketentuan Tuhan, menurut saya itu penting. Okay. Karena bagaimanapun manusia itu tidak seluruhnya beruntung hidupnya. Ada manusia yang hidup, dan saya kira lebih banyak manusia itu hidup dalam keadaan yang tidak beruntung. Ya. Dalam pengertian mereka menghadapi banyak kesusahan dan penderitaan, apalagi selama pandemi ini. Ada penderitaan dengan derajat yang berbeda-beda ya, yang terjadi pada kehidupan personal masing-masing orang. Ada orang yang selama pandemi ini kehilangan orang tua hari ini, bapaknya, besoknya ibunya, besoknya anaknya. Itu devastating banget. Itu sangat menghancurkan moral seseorang. Ya. Nah, menghadapi situasi seperti ini, kalau orang tidak punya semacam landasan keyakinan teologis ya mengenai tadi itu ajaran tentang yang dalam Islam disebut dengan tawakal, itu menurut saya ya bisa frustrasi dia, bisa bunuh diri orang itu kan. Dia kehilangan orientasi karena saya sudah berusaha menjadi seorang beriman yang baik, kenapa kok saya tetap mendapatkan hal ini? Jadi dalam konteks dalam ranah personal ini, ajaran tentang kepasrahan diri kepada Tuhan itu penting. Tetapi secara horizontal dalam hubungan kita dengan manusia yang lain, dalam hubungan kita dengan kemapanan, kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, kita tidak boleh pasrah. Kita harus melakukan kritik. Gitu. Oke. Problemnya kan gini, saya tidak setuju loh orang itu seluruh hidupnya itu dikuasai dengan analisa politik. Oke. Dalam pengertian Pak Pendeta Berti, ya. Kita menganalisa segala masalah ini seolah-olah ini semua karena kebijakan politik. Itu relevan di dalam konteks kehidupan sosial. Tetapi kalau kita tidak punya dimensi lain yang sifatnya spiritual, kita bisa frustrasi hidup ini. Oke. Kalau kita seluruh hidup kita dikuasai oleh analisa sosial politik seperti Karl Marx begitu ya, tidak ada dimensi yang lain. Ya kalau kita gagal berjuang secara sosial politik, kita bisa bunuh diri. Oke. Jadi menurut saya orang beragama itu harus punya dua level sikap. Sikap sosial politiknya harus kritis, mempertanyakan kemapanan. Kenapa ini terjadi semua? Kenapa kebijakan seperti ini? Jadi harus mempertanyakan kebijakan yang salah, tetapi secara personal dia tetap punya pemahaman bahwa ini semua memang ya ada dimensi ketuhanan yang kita nggak tahu, kadang-kadang kita nggak tahu penjelasannya. Jadi ada sikap kepasrahan diri bahwa ya ada desain Tuhan yang kita mungkin tidak tahu, tetapi ini tidak bisa dijadikan sebagai sikap sosial politik. Karena kalau ini dijadikan sebagai sikap sosial politik, itu akan menguntungkan penguasa. Oke. Karena penguasa akan mendapatkan legitimasi dari sikap yang pasrah seperti itu. Jadi bagi saya pasrah itu relevan secara vertikal. Oke. Hubungan kita dengan Tuhan.
Tetapi secara horizontal di dalam konteks kita hidup sebagai warga negara, kita nggak bisa pasrah. Kalau kita misalnya beli barang kok ditipu oleh perusahaan, ya kita harus komplain kepada YLKI atau kepada lembaga konsumen. Tidak bisa mengatakan ya ini sudah kehendak Tuhan, itu nggak bisa. Jadi hak kita sebagai konsumen harus dituntut, ya. Tetapi ketika kita pulang ke rumah, kemudian berkomunikasi dengan Tuhan, kita punya kesadaran yang lain. Ini jadi mirip kayak doanya si Reinhold Niebuhr, yang dia berdoa, dia katakan bahwa Tuhan, tolong saya untuk mengubah apa yang bisa saya ubah dan menerima apa yang tidak bisa saya ubah. Ya, artinya ada titik-titik di mana kalau memang dia berusaha mengubahnya, dia tidak menjadi kehilangan itu tadi ya, orientasinya ini, tetapi bahwa dia tahu dia punya keterbatasan, tetapi sepanjang dia punya kapasitas untuk mengubah atau mengkritisi segala sesuatu, dia akan coba mengkritisinya dengan sangat militan, kan gitu ya, meskipun tetap ada kontrol spiritual tadi ya. Karena menurut saya ya, agama itu salah satu kekuatannya adalah memberikan harapan, bahwa keyakinan bahwa ada mukjizat di dalam detik-detik terakhir. Itu yang membuat orang itu keep doing and doing and doing and doing and moving on. Jadi selalu bergerak itu. Karena kalau kita mengandalkan selalu perjuangan sosial politik semata-mata tanpa dibarengi dengan kesadaran spiritual seperti ini, kita bisa frustrasi itu. Kita bisa pesimis itu. Misalnya kita berhadapan dengan korporasi besar yang melakukan eksploitasi terhadap tambang misalnya, dan kita tinggal di daerah situ. Kita bisa apa? Kita ini orang kecil berhadapan dengan korporasi besar. Apa yang bisa kita lakukan? Nggak bisa apa-apa. Itu kalau kita menggunakan logika analisa sosial ekonomi politik yang normal ya. Tetapi kalau kita menggunakan logika iman itu, dan saya kira logika iman itu bagi saya penting itu, karena itu yang membuat orang-orang kecil itu bertahan hidup terus itu. Ini kan soalnya hari-hari ini kan kita berhadapan juga dengan semacam sinisme kepada iman ya. Hari-hari ini kita akan berhadapan dengan salah satu perkembangan atau tren di sebagian kalangan anak-anak muda yang skeptik kepada iman karena ya apa sih iman itu? Harap, karena kan iman itu dianggap tidak bisa mengubah struktur kan, Pak Pendeta ya. Ya paling jauh tadi itu himbauan moral itu kan. Himbauan moral, ya apa pengaruhnya himbauan moral itu? Kadang-kadang nggak bergeming itu para penguasa dan pengusaha-pengusaha korporasi besar itu terhadap kritik-kritik kaum agamawan ini. Ini dianggap kayak suara lalat yang nggak penting lah. Kalau gitu gimana ini dengan situasi dan kondisi yang tadi bahwa ternyata kapitalisme itu sudah semakin membesar dan meraksasa ya, sementara situasi juga membuat banyak orang seperti mengalami frustrasi habis-habisan, ditambah dengan proses adanya COVID-19 ini, orang semakin frustrasi. Gimana kira-kira agama bisa memberikan pada satu sisi memberikan pengharapan kepada mereka yang pada saat ini mengalami tekanan oleh karena situasi yang ada, tapi sisi lain juga memberikan himbauan moral spiritual yang agak keras gitu, yang agak tegas. Apa yang mesti dilakukan terhadap terutama mereka yang pada saat ini sedang menjadi penikmat dari situasi kapitalis dan yang menguntungkan mereka ini. Tokoh agama ini atau rohaniawan atau ya para tokoh-tokoh agama ini kan sebetulnya banyak aliran dan mazhabnya ya. Ada yang pro status quo, ada yang kritis ya.
ya kalau saya memilih jalan yang menyuarakan, yang mengatakan bahwa seharusnya agama menjadi suara kenabian yang terus mengkritik status quo itu ya. Apalagi di era sekarang ini di mana kesenjangan makin lebar itu. Saya memilih jalan itu. Meskipun saya tahu ada agamawan lain yang memilih jalan yang memberikan legitimasi kepada kekuasaan yang kokoh dan raksasa ini. Ya. Misalnya contoh yang paling bagus hari-hari ini kan misalnya kasus negara Cina ya. Oke. Ya Cina ini kan tantangan besar bagi kita karena ini negara yang makin raksasa dan menyuguhkan model pembangunan yang berbeda dengan model yang selama ini kita kenal, yaitu model yang datang dari Barat, yaitu di mana pembangunan itu ya dilakukan dengan kekuasaan yang otoriter untuk menjamin stabilitas dan seterusnya. Dan nyatanya kan sukses itu. Misalnya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak sipil, misalnya kaum Muslim di Uighur misalnya, itu tidak penting, itu dianggap nonsen. Ya, itu bagian dari collateral damage. Jadi kerusakan yang niscaya untuk mencapai manfaat yang lebih besar, kira-kira gitu. Dan ya Cina sekarang kan ya membeli tanda kutip ya banyak tokoh-tokoh agama dari berbagai agama seluruh dunia untuk memberikan legitimasi moral kepada praktek pembangunan ala Cina ini ya. Makanya dia sekarang agresif sekali menggait tokoh-tokoh Muslim kan untuk berkunjung ke Cina dan segala macam lah ya. Nah itu contoh ya. Jadi agamawan itu bisa juga tergoda untuk menjadi kekuatan yang melegitimasi secara moral kekuasaan yang otoriter seperti ini, dan itu terjadi dalam sejarah dari waktu ke waktu terus terjadi. Nah, ya memang berat Pak Pendeta ya hari-hari ini bersikap kritis itu ya. Tetapi menurut saya begini, kembali kepada tadi itu ajaran tentang agama selalu memberikan harapan tadi itu loh. Saya itu yakin ya bahwa apalagi di era media sosial sekarang ini kan era media sosial ini kan era yang memang menjanggalkan karena di satu pihak itu menyebabkan terjadinya polarisasi sosial politik ya. Tetapi jangan dilupakan bahwa ya media sosial ini juga kadang-kadang itu membawa manfaat yang besar sekali. Misalnya kasus terakhir yang terjadi di Jawa Tengah, kasus Wadas sekarang ini. Wadas, oke. Ya, Wadas yang hari-hari ini kontroversial di media sosial kita. Tadi kan saya katakan, kadang-kadang kita ini orang kecil itu berhadapan dengan korporasi yang besar itu. Kadang-kadang kita nggak bisa apa-apa ya. Apa sih kekuatan orang kecil di hadapan korporasi besar itu? Tetapi ternyata sekarang ini perkembangan teknologi itu memungkinkan orang kecil ini itu bisa didengar suaranya. Makanya saya mengatakan bahwa kalau tanpa agama ini memang ya orang-orang yang kalah itu ya kalahnya itu betul-betul kuadrat. 2 kali kalah. Kalah karena dia kalah ya. Kedua kalah karena sudah kehilangan harapan. Nah, minimal kalau kita itu punya iman dan punya agama itu ya, kita kalah hanya secara lahiriah, kita kalah physically, kita kalah dalam pengertian secara jasad, kita kalah secara struktural. Tapi secara moral kita masih tetap menang dalam pengertian kita masih punya harapan, walaupun kita nggak tahu juga harapan itu akan terjadi kapan. Dalam sebuah hadis yang terkenal dalam Islam ya, ada perkataan Nabi Muhammad yang menarik. Jika ini hadis yang bagi saya saya selalu jadikan pegangan itu.
Kalau seandainya besok itu kiamat terjadi, kamu tetap hari ini harus tetap menanam pohon. Kita tahu besok ini sudah kiamat, ya. Tetapi kita tetap diharuskan bekerja untuk menanam pohon, walaupun kita ngerti pohon ini mungkin juga tidak akan berbuah dan kita nikmati buahnya. Tetapi semangat untuk keep going and going itu bagi saya itulah bagi saya uniknya agama itu. Agama memberikan kepada kita semua manusia, terutama orang kalah, ya. Dan selalu dalam setiap sistem ada orang kalah. Tadi itu kalau jangan pernah berhenti berkarya, kira-kira gitu ya. Ya, nggak berhenti berkarya. Tadi yang data yang dikutip oleh Pendeta Berti dari Joseph Stiglitz ya. Tapi ini data kan data Amerika kalau nggak salah ya. Betul. 1% di kita mungkin datanya tidak se ekstrim itu, tapi ya kira-kira mengarah ke sana lah. 1% orang kaya itu menguasai 50% aset nasional. Betul. Nah, kita mungkin tidak se ekstrim itu, mungkin ya menguasai 42%. 42 ya. 42. Kita, ya. Tapi sama saja kan. Sama saja. Jadi selalu di dalam setiap sistem apapun, mau demokrasi, mau kapitalisme, mau sosialisme, itu selalu jumlah orang yang kalah, tanda kutip ya, itu pasti besar. Nah, makanya menurut saya harapan bagi orang yang kalah ini itu tetap ada, harus ada ya. Dan agama memberikan itu. Nah, harapannya di mana? Harapannya adalah tadi itu, dorongan untuk terus kita berusaha walaupun kita mungkin tidak tahu ujung tunnelnya itu terowongannya itu akan sampai mana ya? Akan sampai mana? Ujungnya itu di mana kita tidak tahu. Karena kita percaya kepada mukjizat atau keajaiban Tuhan yang kita nggak tahu bagaimana cara pekerjaannya. Yang penting kita berusaha saja. Nanti hasilnya gimana itu kumaha engke kata orang Sunda. Kira-kira gitu ya. Nah, ini gini, di dalam kekristenan kan ada yang namanya di dalam konteks yang ketidakadilan, kesenjangan ini kan ada, terutama di dalam konteks Katolik itu kan ada yang munculnya liberation theology ya, di Amerika Latin tentunya, meskipun Vatikan juga ada sedikit nggak terlalu oke juga, tapi oke lah. Dia ada muncul satu gerakan dari bawah yang untuk memberikan kesadaran kepada the people, masyarakat grassroots itu untuk sadar bahwa mereka hidup di tengah-tengah satu situasi kesenjangan itu. Nah, di kalangan Kristen tuh pernah ada di Korea itu Minjung namanya ya. Jadi Minjung Theology yang juga kesadaran untuk juga sadar bahwa mereka hidup di tengah-tengah penindasan dan ketidakadilan dan sebagainya. Nah, kalau di kalangan Islam itu sendiri gimana? Gerakan-gerakan ini yang seperti ini untuk membangun kesadaran sosial bagi masyarakat kecil dan sebagainya, gimana, Mas? Apakah memang adakah atau sudah bergerak? Adakah di Indonesia dan sebagainya? Di kita contoh itu sudah ada sejak awal ya. Misalnya Cokro Aminoto melalui Sarekat Islam. Cokro Aminoto itu dengan gerakan Sarekat Islamnya itu sebetulnya sebentuk liberation theology dalam konteks Indonesia. Jadi gerakan Islam untuk pertama membangun semacam kemandirian ekonomi. Yang kedua adalah melawan penjajah. Saya menganggap Serikat Islamnya Cokro Aminoto, Haji Saman Hudi itu adalah semacam liberation theology-nya umat Islam di Indonesia. Ya, seperti juga Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Agak beda. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan ini gerakannya lebih sosial ya. Dimensi politiknya kurang. Tapi kalau Cokro Aminoto itu dimensi politiknya kuat. Dalam pengertian dimensi politik itu adalah melawan penjajahan. Dan karena itu ada perkembangannya kan ada SI Merah kemudian kan. Serikat Islam Merah karena mereka terpengaruh juga oleh teori-teori Marxisme kan. Sebagaimana liberation theology di Amerika Latin di Katolik juga banyak dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Marxisme kan. Nah, kalau di contoh yang lain adalah di Afrika Selatan.
ketika terjadi apartheid di sana, sistem apartheid diterapkan di Afrika Selatan, itu tentu saja umat Kristen ya di sana di bawah tokoh besar Desmond Tutu yang baru meninggal beberapa yang lalu. Kemudian juga umat Islam, gerakan-gerakan Islam di sana itu juga merumuskan semacam liberation theology atau teologi pembebasan ya ala Afrika Selatan. Salah satu tokohnya adalah Farid Essaq yang pernah datang ke Indonesia ya, Farid Essaq. Saya pernah ketemu dia di Pittsburgh itu, Farid Essaq. Ya, dia memang pernah ngajar di sana kalau tidak salah. Bahkan dikasih kesempatan untuk berkhotbah di gereja. Di gereja. Jadi ini menarik. Farid Essaq itu bagi saya adalah tokoh penting dalam gerakan Islam modern yang merumuskan semacam liberation theology. Dan salah satu perjuangan dia sekarang ini dalam isu Palestina, dia salah satu tokoh dalam gerakan BDS ya, boycott, divest dan BDS itu gerakan untuk memboikot Israel itu kan, untuk membela Palestina. Nah, saya sangat setuju Pak Pendeta Berti ya, semangat liberation theology ini dihidupkan, meskipun saya mengutip Gus Dur ya, Gus Dur itu bersimpati dengan teologi pembebasan, tetapi dia agak kurang setuju dalam satu hal. Apa itu? Yaitu teologi pembebasan itu arahnya adalah revolusi sosial. Itu yang nggak setuju. Gus Dur itu nggak setuju dengan metode revolusi. Gus Dur lebih setuju dengan jalan penyadaran yang disebut dengan transformasi. Nah, saya kira saya setuju itu. Jadi karena memang godaan godaan jalan seperti ini, jalan kritik sosial itu adalah memang kadang-kadang tergoda juga untuk menyusun kekuatan sosial untuk melakukan revolusi itu ya. Nah, itu memang perubahan total habis-habisan ya. Ya, itu kalau saya pakai istilah pesantren itu bukan gaya kiai. Kalau gaya kiai itu penyadaran. Jadi membangun kesadaran kritis itu. Memang jalan penyadaran ini akan dicibir oleh kelompok-kelompok yang ingin ada revolusi segera, perubahan segera. Terlalu lambat ya. Kalau lambat ini apa sih ini ya? Ini tidak mengubah keadaan. Tapi kalau bagi saya kok enggak ya. Perubahan kesadaran itu bagi saya dampaknya penting sekali. Apalagi di era medsos sekarang ini, kesadaran yang berubah itu kadang-kadang bisa berujung kepada munculnya gerakan serentak ya, secara spontan. Seperti sekarang inilah, segelintir orang, nggak segelintir, cukup banyak ya, warga Wadas misalnya yang nggak setuju dengan penambangan batu andesit di sana untuk membangun waduk benar itu ya mereka ini kan tiba-tiba walaupun rakyat kecil ya, mereka juga tidak punya kekuatan besar ya, tapi tiba-tiba mendapatkan sokongan dari netizen yang mereka punya kesadaran yang kritis itu ya. Jadi saya itu tetap percaya bahwa orang-orang kalah itu ya mungkin kalah sesaat ya, tapi dalam jangka panjang mereka akan ya mungkin menang juga enggak ya, tapi minimal kekuatan mereka itu diperhitungkan itu Pak Pendeta. Paling tidak dia udah menstimulat kesadaran masyarakat ya. Ini contoh yang lain yang cukup bagus Pak Pendeta berarti ya. Kalau boleh saya mengambil contoh ini gerakan yang memberikan simpati kepada Palestina. Kalau Anda baca laporan-laporan New York Times akhir-akhir ini, itu menarik. Jadi generasi baru Yahudi yang lahir di Amerika, itu sekarang ini makin tidak mudah membeli atau percaya narasi yang dibangun oleh negara Israel untuk menindas bangsa Palestina.
Jadi sekarang ini generasi baru orang-orang Yahudi di sana yang tinggal di New York, terutama karena New York itu banyak di sana tempat banyak orang Yahudi ya, Manhattan terutama. Itu generasi baru ini mereka dengan informasi yang bisa mereka peroleh dengan mudah melalui media sosial atau internet ya, mereka kemudian punya kesadaran yang baru. Nah, kalau melihat apa ya, the calculus of power atau hitung-hitungan kekuatan politik ataupun ekonomi, jelas orang Palestina atau bangsa Palestina itu kalah. Tetapi segalanya ya. Ya, jelas kalah dalam segala segi kalah lah, nggak bisa dibandingkan lah antara bangsa Palestina dengan Israel itu. Tetapi sekarang ini dengan munculnya simpati pelan-pelan dari dunia terhadap perjuangan mereka, pelan-pelan sekarang ini suara atau narasi yang dibangun oleh negara Israel itu mulai dapat tantangan yang berat sekali. Jadi sekarang ini itu ada perkembangan yang menarik ya. Saya menganggap narasi atau kisah perjuangan bangsa Palestina sekarang ini itu salah satu perkembangan penting di dalam perjuangan orang-orang kalah melawan perjuangan David melawan Goliat. Itu contoh menarik sekali. Bangsa Palestina itu dalam kalkulus kekuasaan atau perimbangan kekuasaan mereka kalah, tetapi mereka dapat simpati moral yang makin besar itu dari dunia karena adanya informasi yang terbuka itu. Termasuk juga bangsa ya, kalau di Indonesia misalnya contoh yang bagus Ahmadiyah dan Syiah dan seterusnya ya. Kan agama-agama lokal ya. Agama-agama lokal kan kecil sebetulnya, Pak Pendeta. Kalau dilihat dari sudut hitung-hitungan kekuasaan, kalkulasi politik, ekonomi, kan mereka kalah. Tetapi karena adanya informasi, mereka dapat simpati moral, dukungan moral. Jadi memang dibutuhkan kreativitas dan jangan putus asa, dibutuhkan kreativitas yang luar biasa dan tetap bersandar pada Tuhan, kira-kira gitu ya. Ya, nggak bisa supaya tetap punya kesadaran. Ya. Kan gitu ya. Nah, ini terakhir nih, Gus Ulil. Anda kan nulis buku tentang manusia rohani. Ya. Betul ya. Dan apa kira-kira adakah relevansi buku manusia rohani di tengah-tengah manusia yang sudah sangat duniawi seperti ini sehingga menimbulkan ketamakan dan kesenjangan sosial sehingga manusia bahkan menjadi seperti serigala terhadap sesamanya itu. Kira-kira apa pesan buku? Anda ada relevansinya nggak dengan situasi yang sekarang ini? Menurut saya sangat relevan sekali karena sekarang ini kesadaran rohani itu menurut saya makin meluas, Pak Pendeta ya. Misalnya sekarang ini kan ada gerakan, saya nggak tahu namanya apa, tapi mungkinnya gerakan investasi secara etis misalnya. Sekarang ini kan ada gerakan mengajak orang ketika berinvestasi menanam uang untuk mendapatkan keuntungan, itu kan sekarang ada kesadaran uang yang kita investasikan ini itu dampaknya kepada orang-orang di sekitar usaha yang akan kita bangun itu apa, mengubah kehidupan mereka secara lebih ke arah positif atau tidak itu. Jadi kesadaran seperti itu makin banyak sekarang. Dan saya kira kritik-kritik moral terhadap kapitalisme dan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang makin banyak sekarang ini juga menyadarkan orang tentang pentingnya misalnya mengelola alam kita dan mengelola uang kita ya secara lebih bertanggung jawab itu. Jadi manusia rohani adalah manusia yang bagi saya tadi itu manusia yang kesadarannya itu adalah tidak dikuasai dunia, tetapi menguasai dunia. Jadi dia tidak dikuasai oleh kekayaan material, tetapi dia menguasai kekayaan material ini untuk tujuan-tujuan kebaikan. Ini mengatakan begini itu memang klise ya, Pak Pendeta ya, sesuatu yang klise dan mungkin kelihatan
moralistik ya. Tapi menurut saya nggak ada jalan lain. Dan itu tidak utopis ya? Saya sih melihat tidak utopis karena ya sekarang ini kesadaran baru di kalangan generasi sekarang ini ya, melalui informasi yang makin mudah diakses itu, kesadaran ke arah misalnya lebih menghormati lingkungan sekitar kita misalnya, ya, tidak menimbulkan kerusakan itu makin besar. Meskipun ya tetap saja kesadaran ini memang dibanding dengan orang-orang yang hidup dengan kesadaran business as usual, dengan kesadaran konvensional, mungkin kalah. Orang-orang yang punya kesadaran seperti ini, kesadaran rohani ini, itu pasti dari segi jumlah kalah dengan orang-orang yang kesadarannya itu jasmani, ya, bukan rohani ya. Artinya, keruk alam sebanyak-banyaknya. Kalau kita hitung pengusaha kita misalnya, yang kesadarannya keruklah alam sehabis-habisnya, nggak peduli, selesai tinggal saja. Dengan pengusaha yang punya kesadaran etis misalnya, ya saya akan eksploitasi tapi harus ada tanggung jawab sosialnya. Saya kira kalau lebih banyak yang keruk saja sampai sehabis-habisnya. Tapi kan pelajaran penting dari sejarah kan selalu kesadaran itu berasal dari sekelompok orang yang kecil ya. Baru kemudian menyebar. Saya kok tetap optimis kesadaran itu punya peran yang penting. Kesadaran dan harapan akan sesuatu yang lebih baik ya, melalui iman itu ya. Terima kasih banyak Gus Ulil untuk percakapan yang luar biasa ini, yang sangat inspiratif dan luar biasa. Jadi Sobat Mardiko, dimanapun Anda berada, di tengah-tengah situasi di mana kita hidup yang menurut Joseph Stiglitz di era ketamakan, toh kita harus punya harapan selalu. Tidak menjadi putus asa, tidak menjadi frustrasi, dan kita juga harus berjuang terus, apapun outputnya nanti, karena itulah yang membuat kita hidup. Dan yang kedua adalah agar supaya kita juga bisa menghayati doa Tuhan Yesus itu ya, seperti yang dikatakan juga oleh sama dengan Al-Ghazali, bahwa berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, kira-kira ya, pada hari ini. Oleh karena itu, Sobat Mardiko, bagi kita semua, terutama bagi gereja-gereja dan bagi bangsa Indonesia ini, di tengah-tengah kesenjangan yang luar biasa, di tengah-tengah banyak orang yang mengalami frustrasi, jangan menjadi ikut-ikutan frustrasi, sebaliknya kita justru senantiasa juga menjadi pelaku-pelaku yang memberikan harapan, yang berjuang juga untuk mentransformasi kehidupan bangsa dan dunia ini menjadi lebih baik bagi semua. Demikianlah percakapan saya dengan Gus Kyai Ulil Absar Abdallah. Salam merdeka bagi kita semua. Terima kasih. Salam merdeka.